bersyukur buat perjumpaan kita hari ini. Kalau Anda diberkati dengan lagu tadi, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit tentang riwayat bagaimana saya menulis lagu ini. Lagu ini saya tulis dalam penerbangan dari Swedia menuju ke Amsterdam pada tahun 2012. Waktu itu saya lebih kurang 2 minggu melayani dan tinggal di Gothenburg dan beberapa kota lainnya di Swedia. Sewaktu saya sedang duduk di kursi penumpang, Roh Kudus mengingatkan saya mengenai nubuatan yang pernah saya terima, penglihatan yang pernah saya terima tahun 2000, sewaktu saya baru memulai pelayanan di Jakarta. Nubuatan ini, penglihatan ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan pada waktu itu. Sewaktu Tuhan panggil saya untuk melayaninya, saya mengalami banyak kebimbangan karena sebelumnya saya sempat memulai usaha saya dan puji Tuhan cukup berhasil, cukup berjalan dengan baik. Namun kemudian tiba-tiba Tuhan membawa saya ke Jakarta untuk mulai melayani Dia sepenuh waktu. Waktu itu saya ragu akan panggilan Tuhan, apakah ini nyata atau tidak. Dan dalam keadaan seperti itu saya meminta Tuhan untuk membawa saya ke suatu tempat. Saya bilang waktu itu tempat di mana saya tidak akan bergantung pada uang dan materi dunia ini. Dan saudara, singkat cerita, saya diizinkan Tuhan di tempat di Afrika Selatan selama lebih kurang 3 tahun lamanya.
Sebelum proses keberangkatan saya ke Afrika, banyak sekali pergumulan yang harus saya lewati. Termasuk diantaranya apakah Afrika Selatan memang tempat Tuhan, tempat yang Tuhan ingin saya tuju. Dalam kebimbangan tersebut saya menghadiri suatu ibadah di mana orang-orang yang hadir waktu itu tidak saya kenal satupun. Namun di penghujung ibadah saya dipanggil oleh hamba Tuhan yang melayani waktu itu. Percakapan kami sangat sederhana. Beliau bertanya kepada saya, apakah kamu pendeta? Saya jawab, lebih kurang begitu, saya bilang, karena saya belum pasti akan panggilan Tuhan pada saya pada waktu itu. Lalu dia menyambung, dia bilang, Tuhan perintahkan kamu untuk mengemas kopermu dan segera berangkat, pack up, katanya. Tuhan akan membawa kamu ke Amerika, ke Eropa, dan berbagai negara lain dia sebutkan dalam perbincangan kami. Walaupun Afrika memang tidak disebutkan beliau dalam penglihatan tersebut, tapi bagi saya hari itu merupakan suatu jawaban doa yang luar biasa. Nubuatan dan penglihatan yang datang tepat pada waktunya. Namun saudara, nubuatan tersebut seperti yang saya katakan tadi tidak langsung terjadi. Saya terima nubuatan ini, penglihatan ini tahun 2000, lalu kemudian saya dibawa Tuhan ke Eropa tahun 2012. Nah saudara, setelah 12 tahunlah baru apa yang dikatakan hamba Tuhan tadi tergenapi dalam hidup saya. Ya memang kadang nubuatan terjadi bisa secara langsung, namun terkadang juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan nubuatan pasti akan terjadi. Penglihatan yang Anda terima pasti akan tergenapi. Habakuk pasal 2 ayat 2 firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Artinya apa? Kalau saudara mendapatkan penglihatan, saudara mendapatkan nubuatan, atau kepada Anda diberikan satu penglihatan, tuliskan itu. Jangan pernah katakan, nubuatan ini gak pernah terjadi pun, atau penglihatan ini gak pernah terjadi, lupakan aja. Jangan pernah katakan itu, jangan pernah lakukan itu. Karena firman Tuhan ingatkan kita juga untuk jangan pernah anggap remeh terhadap nubuatan dan penglihatan. Saya lanjutkan ayat 3 katakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Kalau memang dari Tuhan, dia akan sampai kepada saudara, dia akan sampai kepada timingnya, waktunya dengan tidak akan menipu. Saya senang terjemahan lain katakan, it will come without delay. Dia akan datang tanpa menunda-nunda. Dan apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, nantikan itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jangan pernah katakan tidak akan datang. Jangan pernah katakan, nggak mungkin, itu pendeta hamba Tuhan palsu, nabi palsu. Tunggu saja, mungkin waktunya bukan hari ini, mungkin waktunya bukan bulan depan, mungkin waktunya bukan tahun depan. Tapi yang pasti nubuatan itu, penglihatan itu tidak akan berlambat-lambat, dia akan datang saudara. Karena kalau Tuhan yang sampaikan, dia pasti akan menggenapi janjinya. Mungkin Anda pernah mendapat nubuatan atau penglihatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi kenapa sampai sekarang sepertinya belum terjadi, Pak? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Makanya saya katakan dalam lagu tersebut, aku bersyukur padamu Bapa yang memeliharaku. Saudara, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, apalagi saya waktu itu misionaris 3 tahun di Afrika, saya tahu nggak ada yang memelihara saya selain Tuhan. Saya memang belajar, saya minta Tuhan untuk bergantung padanya. Itu sebabnya orang-orang yang saya kenal punya duit, orang-orang yang mampu sebenarnya menolong saya, mungkin Tuhan izinkan untuk tidak bersentuhan dengan saya. Ya, sampai akhirnya saya benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar hidup dari Tuhan, sehingga aku tahu siapa yang memelihara aku. Itu sebabnya saya katakan dalam lagu tersebut, ku bersyukur padamu Bapa yang peliharaku. Ku kagum padamu Bapa yang menjagaku. Saya begitu terkagum-kagum dengan cara kerja Tuhan. Pada waktu itu kami setiap Sabtu Minggu harus mencari pelayanan sendiri di luar kampus, saudara. Dan waktu itu saya memilih untuk berada di satu kota yang cukup jauh dari saya. Waktu itu sekolah di Pietermaritzburg dan saya harus harus melayani di kota Durban, lebih kurang 1 jam perjalanan, 1,5 jam, dan juga dengan biaya angkot yang cukup mahal.
Dan waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan untuk menjaga saya. Dan saya melihat betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan saya akhirnya dengan teman-teman disediakan rumah oleh Tuhan, disediakan makanan minuman yang tidak pernah berhenti. Artinya dalam keputusasaan pun Tuhan bekerja, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Dan saya bersyukur saudara, saya belajar satu hal, bahwa hanya firman-Nya yang sanggup mengubah hidup kita. Itu sebabnya dalam lagu itu saya katakan, firman-Mu berkuasa mengubah hidupku. Kenapa saudara? Tanpa firman Anda tidak mampu berubah. Saya katakan kepada saudara yang berkata, aku ingin berubah, aku ingin lahir baru. Tanpa firman Tuhan dalam hidup Anda, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidupmu. Dan kuasa yang ajaib itu, kasih yang ajaib itulah yang sanggup menyelamatkan engkau. Perbuatan baikmu tidak akan sanggup menyelamatkanmu. Tapi kasih Kristuslah yang sanggup menyelamatkanmu. Itu sebabnya dalam refnya saya katakan, pegang janji Tuhan. Jangan pegang yang lain. Jangan pegang perkataan manusia. Saya sudah lihat, saya sudah mengalami manusia yang berjanji tapi tidak menepati janjinya. Karena itu saudara, pegang janji Tuhan. Firman-Mu yang kupercaya, percaya firman-Nya. Kalau firman-Nya katakan engkau akan jadi kepala, engkau akan jadi kepala. Cuma engkau harus mengikuti firman-Nya. Firman-Nya katakan, kalau engkau melakukan semua itu, dalam Ulangan tadi dikatakan, kalau engkau melakukan semua itu, baru engkau jadi kepala, baru engkau tidak akan turun. Karena apa? Dia tidak bisa mengingkari kasih setianya, dia nggak bisa mengingkari janjinya. Karena janjinya saja yang sanggup menguatkan saudara. Saya ingat saya pernah bermimpi, bahkan sampai menangis dalam mimpi saya. Karena saya merasa semua meninggalkan saya, tidak ada orang yang peduli. Tapi saya teringat janji Tuhan. Janji itu yang menguatkan saya. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Oktav, kamu tidak bisa andalkan siapa-siapa. Hanya Tuhanlah, hanya Roh Kudus yang sanggup, yang bisa menjagamu, yang bisa menguatkanmu. Firman itu meneguhkan saya. Dan itu sebabnya saya katakan mulai hari itu, saya katakan, Tuhan, hanya Engkau yang aku percaya. Hanya Engkau gunung batuku. Mari kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang menonton siaran ini, menonton video ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Di mana ada keraguan, Engkau meneguhkan mereka akan panggilan. Di mana ada ketakutan, kiranya Engkau meneguhkan mereka, meyakinkan mereka, menghibur mereka, dan menguatkan mereka. Agar mereka tahu dalam segala hal Yesus ada. Dia Immanuel, Tuhan yang ada, Tuhan yang menyertai kami. Ingatkan kami Tuhan, dalam segala sesuatu situasi dalam hidup kami, Engkau ada. Kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar-pendengar firman, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya saudara diberkati. Shalom.